Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan, mau menjelaskan tentang proses inovasi dalam memulai usaha startup di PT Telkom Indonesia atau Persero. Kita mulai aja, tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya Ayla Yulandari dan rekan-rekan saya. Nama saya Ahmad Fikri Maulana. Nama saya Saiful Zaidan Pasha. Oke, kita langsung mulai aja ke slide pertama. Next slide. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan studi kasus, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu inovasi dan gimana sih cara proses inovasi. Nah, jadi proses inovasi itu adalah serangkaian tahapan sistematis yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mengubah sebuah ide yang kreatif menjadi sebuah solusi, produk, layanan, ataupun metode kerja yang memiliki nilai guna dan juga manfaat nyata. Nah, secara lebih mendalam, proses inovasi ini bukan hanya sekedar memunculkan ide atau invensi, melainkan juga bagaimana ide tersebut itu kita akan eksekusikan sehingga mencapai titik keberhasilan implementasi atau juga komersialisasinya. Nah, inovasi dimulai itu dari sebuah gagasan. Namun, proses inovasi itu baru dianggap selesai ketika gagasan itu telah diwujudkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, jika ide tersebut tidak memberikan nilai tambah, baik secara ekonomi maupun sosial, maka itu belum bisa disebut dengan inovasi. Nah, proses inovasi biasanya itu berawal dari identifikasi masalah atau celah kebutuhan pasar, dan inovasi yang efektif itu tidak akan berjalan secara acak, melainkan dia akan berfokus pada pemberian solusi atas keresahan pengguna. Contohnya kayak fenomena no market net. Gitu. Selanjutnya, kita masuk ke latar belakang. Sebelum kita ke studi kasus lagi, kita mau melihat dulu nih, ada apa sih di fenomena ekonomi digital era sekarang. Oke. Di dunia saat ini tuh sedang menyaksikan fenomena ekonomi digital yang transformatif nih, di mana adopsi teknologi telah memicu pertumbuhan startup secara masif di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Nah, gelombang kewirausahaan digital ini menjanjikan efisiensi dan juga solusi baru bagi masyarakat. Namun di balik narasi-narasi yang ada di kesuksesan itu, yang seringkali muncul di media, terdapat realitas industri yang cukup kontras. Statistik itu menunjukkan bahwa sekitar 90% dari bisnis baru ini tuh mengalami kegagalan di fase awal. Nah, tingginya angka kegagalan inilah yang menjadi sinyal bahwa semangat kewirausahaan itu kewirausahaan aja tuh nggak cukup buat menjamin keberlangsungan sebuah bisnis di era yang penuh ketidakpastian ini. Telah mendalam, masalah utama yang mendasari keruntuhan banyaknya startup itu bukanlah kurangnya pendanaan ataupun kecanggihan teknologi semata, melainkan adanya ketimpangan antara solusi yang ditawarkan dengan kebutuhan nyata di lapangannya. Contohnya kayak fenomena no market net atau menciptakan produk yang tidak dibutuhkan oleh pasar. Seringkali tuh para inovator terlalu terpukau pada kehebatan fitur-fitur yang mereka rancang sendiri gitu, tanpa melakukan validasi terlebih dahulu terhadap masalah-masalah yang ada di konsumen. Hal ini bisa menciptakan produk yang secara teknis itu luar biasa, namun secara komersial itu nggak memiliki nilai guna bagi para target audiensnya. Nah, makanya dari sini kita mau menjelaskan nih, bagaimana sih nantinya si PT Telkom ini tuh bakalan berinovasi di era sekarang gitu. Lanjut. Oke, selanjutnya di sini ada studi kasus yang kita ambil itu dari PT Telkom ya. Sebagai perusahaan BUMN yang sangat besar dan mapan, Telkom berhasil menghindari nasib menjadi dinosaurus dengan melakukan transformasi dari
telecommunication company menjadi digital telecommunication company. Nah, jadi industri telekomunikasi itu merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat, terutama dalam era digital yang semakin maju. Dalam persaingan pasar yang semakin ketat, perusahaan telekomunikasi dituntut untuk senantiasa berinovasi dan mengadopsi strategi pemasaran yang efektif guna mempertahankan dan meningkatkan daya saing produknya. PT Telkom sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terbaik di tanah air kita, menyadari pentingnya inovasi dan kompetitivitas strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan ini. Dalam konteks PT Telkom, produk terbaru yang dikenal itu sebagai InBiz telah diperkenalkan sebagai upaya mendukung dan memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah. Meskipun InBiz menjanjikan potensi besar untuk memberikan manfaat kepada segmen UMKM, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran di kalangan UMKM terkait produk ini. Kehadiran InBiz belum sepenuhnya tersosialisasikan di komunitas UMKM yang mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang nilai tambah yang ditawarkan oleh produk tersebut. Nah, di sini itu ada hasil dari inovasi InBiz ini. Ada kemudahan. Yang pertama itu ada kemudahan akses internet. InBiz menyediakan akses internet yang cepat dan andal kepada UMKM. Kemudian InBiz ini memungkinkan UMKM untuk terhubung dengan pelanggan, mitra bisnis, dan pasar online dengan lebih efisien. Yang kedua itu ada harganya yang terjangkau. Salah satu inovasi utama adalah menjadikan layanan internet berkualitas tinggi terjangkau bagi UMKM. Harga yang terjangkau ini membantu UMKM menghemat biaya operasional mereka. Yang terakhir itu ada ketepatan bidang usaha. InBiz dirancang khusus untuk kebutuhan UMKM. Ini mencakup pemahaman tentang karakteristik bisnis UMKM dan bagaimana internet dapat membantu mereka. Boleh dilanjut? Baik, sepertinya Saudara Maul mau lanjutkan. Oke, masuk ke proses inovasi koperasi digital ekosistem. Satu budaya intrapreneurship digital Amoba. Nah, Telkom menyadari bahwa inovasi harus datang dari dalam. Mereka menciptakan program digital Amoba, yaitu inkubator internal untuk karyawan. Yang pertama itu ada proses. Karyawan diberikan waktu dan pendanaan untuk membangun ide startup mereka sendiri tanpa harus keluar dari perusahaan. Yang kedua ada tujuan, mengubah mindset karyawan dari pegawai birokrat menjadi pengusaha digital. Dan yang ketiga yang terakhir hasil, lahirnya aplikasi seperti Pijar atau edukasi dan berbagai solusi digital yang mengefisiensikan operasional internal. Terus yang kedua proses inovasi digital ekosistem. Yang kedua program inkubasi dan akselerasi atau Indigo. Selain internal, Telkom melakukan inovasi terbuka atau open innovation melalui program Indigo. Yang pertama proses menjaring startup potensial dari luar untuk diberikan pendanaan, pendampingan, dan akses ke pasar Telkom Group. Yang selanjutnya sinergi. Telkom memposisikan diri sebagai kakak asuh startup yang berhasil akan disinergikan dengan unit bisnis Telkom, misalnya startup logistik bersama dengan unit logistik Telkom. Terus yang ketiga, proses inovasi koperasi atau digital ekosistem. Yang ketiga, strategi layan dalam transformasi. Strategi layan ini dalam transformasi Telkom adalah pendekatan untuk merampingkan organisasi menjadi lebih ramping, lincah, dan efisien, guna mempercepat adaptasi terhadap perubahan industri telekomunikasi digital. Fokus utamanya adalah menghilangkan pemborosan, optimalisasi proses berbasis digital, dan meningkatkan customer experience. Nah, terus tantangan yang dihadapi. Yang pertama, ada budaya birokrasi yang masih cukup kaku.
Jadi nggak gampang buat mengubah pola pikir karyawan dari yang biasa kerja sebagai pegawai jadi lebih berjiwa entrepreneur digital. Yang kedua, itu ada risiko no market need. Maksudnya inovasi yang dibuat bisa aja keren secara teknologi, tapi ternyata nggak sesuai sama kebutuhan pasar gitu. Terus yang ketiga ada sinergi dengan unit bisnis utama. Nah, ini juga jadi tantangan karena startup binaan kadang susah nyatu sama proses di perusahaan besar yang cenderung lebih panjang dan kompleks. Terus yang keempat, penerapan strategi layan di organisasi besar. Ini tuh menghilangkan pemborosan dan bikin proses jadi lebih cepat. Itu nggak semudah di startup kecil. Dan yang terakhir, persaingan global yang makin agresif. Jadi Telkom harus terus berinovasi supaya nggak kalah sama kompetitor yang lebih cepat dan gesit. Lanjut, hasil dan dampak. Oke, di saat ini kita bahas hasil dan dampak inovasi dari Telkom Indonesia. Yang pertama ada Digital Amuba. Lewat program ini, Telkom berhasil menciptakan lebih dari 150 startup internal. Jadi karyawan nggak cuma kerja rutinitas, tapi juga bisa ngembangin ide jadi bisnis baru. Nah, dampaknya, budaya kerja di Telkom jadi lebih fleksibel, inovatif, dan cepat beradaptasi. Selain itu, operasional juga jadi lebih efisien. Yang kedua ada program Indigo. Nah, program ini fokus ngebina startup dari luar Telkom dan jumlahnya udah ratusan. Dari sini Telkom jadi punya ekosistem digital yang kuat, nggak jalan sendiri. Mereka juga bisa bangun banyak kerjasama strategis, jadi peluang bisnis makinnya luas. Dan terakhir ada strategi layan. Dengan strategi ini, Telkom lebih fokus ke efisiensi dan hal-hal yang punya impact besar. Hasilnya, pendapatan dari sektor digital jadi makin dominan. Dampaknya, Telkom jadi lebih kuat dan tahan menghadapi perubahan, apalagi di era teknologi yang berkembang cepat banget. Nah, jadi bisa dibilang inovasi-inovasi ini bikin Telkom nggak cuma bertahan, tapi juga terus berkembang dan tetap relevan di tengah persaingan digital. Dan kita masuk ke kesimpulannya. Jadi dari studi kasus Telkom Indonesia ini, kita bisa lihat kalau keberhasilan inovasi dalam membangun startup itu nggak jadi begitu saja. Ada progres yang terstruktur, dukungan yang konsisten dari perusahaan, dan juga kemampuan untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Dengan kombinasi itu, inovasi yang dihasilkan bukan cuma jadi ide, tapi bisa berkembang jadi bisnis yang nyata, relevan, dan tetap mampu bersaing di tengah perkembangan era digital yang cepat. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.